mereka yang terbiasa dapat kiriman dari keluarganya yang kerja di kota, ya kan. Mereka tetap butuh solusi mencairkan uangnya. Maka dari itu kita munculkan EDC yang bisa membantu warga tarik uang dengan menggunakan kasnya si toko. Nah, Mas, kalau bicara model bisnis MP Store ini, Ya. seperti apa nanti revenue didapat oleh MP Store ini? Oke, model bisnis kita ada 3 segmen revenue. Yang pertama digital product, pulsa, PPOB dan kawan-kawan. Yang kedua FMCG. FMCG itu kita toko-toko tuh kalau kulaan ke tempat kita. Ada yang besar-besar sudah connect dengan kita. Mungkin boleh saya mention Indo Grosir itu sudah bekerja sama dengan MP Store. Jadi warung-warung kulakan Indomie itu bisa dari aplikasi kita Seamless. Yang ketiga itu adalah financial service. Financial service itu meliputi loan channeling, transaksi mini ATM, jadi kayak orang tarik store gitu kan, pakai mini EDC, pakai EDC. Nah, itu bisnis kita dari 3 segmen revenue. Yang paling besar di digital product. Kenapa digital product paling besar? Karena mereka kan accepting payment dari Kris. Kris kita itu 0 rupiah, Pak. Gak kena biaya dan real time settlement. Jadi ketika uang masuk bisa langsung dicairin, entah dibuat dagang lagi, dicairin ke rekening atau buat dagang jual pulsa, token PLN dan sebagainya. Nah, that's why digital produknya kita itu tinggi karena kan duitnya datang dari situ. Nah, terbelah menjadi 2. FMCG segmen di kita itu lagi tinggi-tingginya, bagus-bagusnya, tapi mereka PR-nya adalah masih punya uang cash. Sehingga uang cash-nya itu mereka akan puterin ngambil ke grosiran. Saya datang studi kasus satu warung, kenapa nggak ngambil di MP Store, Indominya padahal lebih murah gitu kan. Oh, saya masih punya uang cash, Pak. Saya punya uang cash. Loh, kenapa nggak pakai saldo kris? Saldo krisnya habis, Pak, buat ini. Buat jualan pulsa dan kawan-kawan top up game dan top up e-money. Ojol itu cukup rame di warung. Oh, begitu. Sehingga memang harus ada jembatan atau solusi tentang cash ini. Sehingga ke depan MP Store bisa grab semua omset mereka dan dimasukin FMCG-nya ditambahin. Revenue-nya yang akan kita tingkatin di tahun 2025 ini adalah FMCG, Pak. Oh, menarik sekali model bisnisnya. Dan kalau saya lihat data di 2024 lalu, full year itu lumayan ya lompatan kinerjanya ya. Iya. Berapa besar, Mas, tahun 2000? Pertumbuhan 83% dibanding 2023. Itu terjadi karena masif akuisisi di tempat kita. Kita udah sampaikan di prospektus bahwa kita akan menambah hub dan jumlah canvasser. Itu cukup efektif dalam akuisisi warung-warung baru, onboarding warung-warung baru. Dan menambah kepercayaan di lokal area itu. Hub yang kita sudah tentukan wilayahnya itu sudah ada pengguna sebelumnya. Ketika ada, itu makin kuat. Oh, ini ada petugasnya nih. Oh, ini beneran nih aplikasinya. Ada yang ngajarin istilahnya. Karena kan warung itu kan, tidak tech savvy. Sehingga dia harus diajarin. Tim kita itu harus ke sana berkali-kali, dijadwalkan lah ya. Setiap minggu dijadwalkan kunjungan, ngajarin POS, ngajarin KRIS, ngajarin kulakan, ngajarin gimana cara cari modal di MP Store. Kayak begitu kurang lebih. Di 2025 apa strategi yang akan dilakukan oleh MP Store? Oke, di 2025 selain tadi ya, menggenjot segmen FMCG. Ya, selain menggenjot segmen FMCG, kita lagi seru-serunya di tier 3, tier 4 wilayah. Jadi third city kita ngomongnya, third city. Di third city kita akan main yang namanya mini ATM yang saya mention tadi. Financial service akan tumbuh banyak. Kenapa? Solusi tarik uang, kan Pak Masiron mungkin udah baca bahwa bank-bank itu mengurangi jumlah ATM. Ketika bank mengurangi jumlah ATM, mereka yang terbiasa dapat kiriman dari keluarganya yang kerja di kota, ya kan, mereka tetap butuh solusi mencairkan uangnya. Maka dari itu kita munculkan EDC
yang bisa membantu warga tarik uang dengan menggunakan kasnya si toko. Uang kasnya itu si toko. Jadi saya mau tarik uang, masukin ATM-nya ke mesin tadi, nanti kasnya dikasih uang cashnya dan saldonya berpindah dari ATM-nya si pelanggan ke si toko. Gitu kurang lebih, Pak. Di 2025 ya? Di 2025 kita lagi gencar-gencarnya akuisisi merchant-merchant yang tipenya seperti itu. Oke. Yang saya juga tertarik ya, ada keberanian ya untuk IPO gitu. Listing di Bursa Efek Indonesia. Itu apa dulu pertimbangannya Mas Caat? Oke. Pada tahun 2021 saat kita lagi fasenya hypergrowth, beberapa pihak itu datang ke tempat saya, Pak, sebenarnya. Mau invest. Dari asing, dari Rusia. Mereka mau invest di tempat kita. Dia sebelumnya udah operation di sini bisnisnya. Partnernya kita juga. Jadi kita kerjasama sama mereka. Cuman mereka gagal, terus saya diajak ketemu. Mereka sampaikan bahwa perusahaannya run out cash gitu kan, sisa $3 juta dan dia mau masukin itu ke MPIX, ke MP Store, tapi dengan deal 70% kepemilikan gitu kan. Dengan deal 70% kepemilikan. Awalnya dari itu. Oke, karena saya tidak terlalu paham tentang valuation game kita nggak terlalu paham. Akhirnya kita mulai board meeting dan kita menunjuk beberapa konsultan untuk memvaluasi perusahaannya kita seperti apa. Ketika pekerjaannya beres kurang lebih 6 bulan di tahun 2022, konsultan menyatakan kamu nggak butuh investasi dari luar gitu kan. Ya karena memang toh selama ini kris yang di disburse real time sama MP Store itu pakai uang kasnya MP Store. Kan bank itu settlement kita H+1, artinya perusahaanmu ini sehat. Perusahaanmu sehat, kamu nggak butuh cash, ngapain kamu fundraise? Kamu bisa IPO sendiri sebenarnya. Begitu. Atas dasar itu di RUPS tahun 2022 ya kan, kita putusin untuk oke, kita akan besar bersama IDX gitu. Dengan IPO tadi ya. Dengan IPO tadi. Ya. Kalau saya investor retail Caat, tentu akan bicara prospek nih. Saham ini dalam jangka panjang, menengah atau pendek seperti apa sih sebetulnya prospeknya gitu? Oke. Prospek dari MP Store sebenarnya satu-satunya hal yang bisa dilakukan dari saya selaku pengendali ataupun selaku manajemen dari perusahaan itu adalah memperkuat fundamental. Sama seperti judul podcast ini. Memperkuat fundamental.